Waduh, gawat. Nyala ini untuk gear monitoringnya. Nah, dari apa ini penyakitnya ya? Oke, disimak. Halo, siapa kemarin yang mengalami kasus gear monitoring nyala? Nah, pasti sangat tidak enak ya, dan pusing. Apalagi ini seri N ya teman-teman. Pasti jauh lebih pusing dibanding seri M ya. Karena seri N itu, apalagi N42 ya, jelimet dan sangat melelahkan untuk mencari kasus gear monitoring seperti ini. Kira-kira penyakitnya jadi apa? Yuk kita simak. Oke, jumpa lagi di Navaran Motor ya teman-teman semuanya. Nah, ini untuk BMW E46 dengan seri mesin N42 ya, yang kemarin nyala di gear monitoring ya teman-teman. Nah, nyala di gear monitoring. Ini alhamdulillah sudah teratasi ya teman-teman ya. Tentunya dengan drama yang begitu keren ya, dramanya ya. Bismillah. Nah, dengan drama sekian banyak ya sensor-sensor yang kita pasang ya teman-teman semuanya ya. Jadi permasalahannya itu di sensor itu sendiri dan juga di kabel ya teman-teman semuanya. Kabelnya itu kurang sehat dan sensornya juga bermasalah ya teman-teman semuanya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mengalami problem permasalahan di seri N, itu pastinya sangat melelahkan dan meresahkan ya mesin ini ya. Mesin yang jadi jadi ejekan sana sini ya untuk pengguna BMW ya teman-teman ya. Padahal sebelumnya seri ini ya, seri mesin N ya, lumayan enak untuk mesinnya dan lumayan irit untuk mesinnya teman-teman semuanya ya. Nah, tentunya dengan kalau kondisi mesin yang sehat. Jadi kemarin itu permasalahannya banyak sekali ya untuk di seri mobil ini ya. Jadi dari pompa oli bermasalah, headnya juga kemarin belengkung, banyak sekali permasalahannya. Itu belum yang lain-lainnya ya, karena ini mobil sebelumnya kurang begitu terawat mungkin ya untuk olinya. Yang kasar itu dari ini ya, water pump sama fan pump ya, atau pompa power steering ya. Nah, untuk getaran engine-nya sebenarnya aman, enak. Ini masih belum kita beresin ya, karena masih tahap uji coba ya. Ini dari kabel ECU kemarin sudah kita cek semuanya menyeluruh, terutama yang di bawah intake ya, ke blok intake. Terus permasalahannya di kabel air mesh ya. Kabel air mesh yang di sini ya teman-teman, di sini itu mengalami pernah sambungan ya. Jadi setelah kita melakukan pengecekan di kabel-kabel dan juga ini enggak saya ganti ya, ini pinjeman ya, ini pinjeman ya, dari sensor CKP ini pinjeman semua. Untuk coolant temperatur kita ganti karena sudah jelek temperatur. Ini untuk air mesh yang lama, ini juga lama air meshnya. Satu memang dari airnya yang kurang sehat, yang kedua memang dari kabelnya yang bermasalah ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini alhamdulillah sudah ketemu, tinggal running lagi nanti seperti apa, atau tinggal kita cek ulang lagi semuanya, kita beresin, baru kita cek atau test drive ya teman-teman ya. Ini tadi kita sudah test drive kira-kira berapa kilo ya, 20 kiloan lah, tapi kurang lama ya. Ini biar running dulu. Asap juga baunya enak ya, nggak pedes ya asapnya ya. Asapnya nggak pedes, baunya enak, dan gear monitoring tentunya sudah mati ya teman-teman semuanya. Nah, ini gear monitoring tentunya sudah mati dan sudah nggak nyala lagi, dan RPM stay
di 750 800 ya sini RPM, nggak ada masalah ya untuk RPM ya teman-teman semuanya ya. Nah itu untuk sensor-sensor yang kita pinjam pinjam semuanya. Nah, kita nanti next kelanjutannya sekalian kita test drive seperti apa ya untuk tenaganya, terus untuk maticnya smooth apa enggak. Biasanya kalau gear monitoring nggak nyala, untuk maticnya pasti lebih lembut dan lebih smooth ya teman-teman semuanya ya. Oke, biar diberesin dulu, nanti kita test drive lagi. Thank you. Ini sudah agak mendingan ini ya, anteng ya mesinnya, engine-nya ya. Cuman yang jadi masalah ini untuk gear monitoringnya nyala ya. Kita belum cek lagi. Nah, kalau gear monitoring nyala biasanya dari air mas atau dari yang lainnya ya teman-teman. Bisa dari memang dari sensor CKP-nya bermasalah. Tapi kita cek tadi untuk sensor CKP-nya aman, dan ini udah sedikit agak nggak begitu goyang ya ini ya, nggak begitu goyang, anteng ya. Kita pakai air mesh lama ini, bekas ya. Cuman ini lebih enak untuk yang dua-duanya tadi, sangat-sangat ini ya, goyang engine-nya ya. Ini lebih enak ini. Nah, cuman untuk yang air mesh aslinya dia nggak begitu bagus. Ini ya. Halus barang. Ini harganya visi sih. Ini yang saya ngacak. Nah, ngacak. Cuma suara latar pump ini keren. Ini untuk engine-nya udah anteng sekali ya, anteng sekali. Cuman di sini untuk apa namanya gear monitoringnya, nah itu masih nyala ya, masih nyala untuk gear monitoring. Itu nyala kan. Akselerasi sih enak. Nah. Dan ini jauh lebih halus ya engine-nya ya, jauh lebih halus. Kita coba pakai AC. Ya. Biar running atau learning dulu ya teman-teman ya. Ini sudah mending, agak lebih enak. Kalau misal nanti tetap air mas yang bermasalah, kita cari air mas saja atau ganti air mas saja ya teman-teman. Ini udah agak lebih anteng ya teman-teman ya, tapi ada goyangnya sedikit ya. Jadi ini kemarin yang apa namanya pomanya oli patah, itu yang pomanya oli patah. Nah, mesin udah naik, cuman ada keluhan lain, berbet ya dia ya teman-teman ya, berbet ya. Nah, ini kita tadi sudah 3 kali swab air mas ya, dan ini yang paling bagus, yang paling bagus. Tadi juga ada drama di soket kabel air masnya yang putus ya, pernah sambungan dulunya ya teman-teman semuanya ya. Ini sudah lebih halus ya. Jadi biasanya kalau gear monitoringnya lah itu untuk perbedaan maticnya agak kasar ya teman-teman. Ini tapi tidak kasar ya. Ini tapi tidak kasar. Kasarnya biasanya kalau pas dibuat jalannya. Nah, kasarnya paling nanti kalau pas dibuat jalan. Kalau nggak dibuat jalan itu nggak gitu kasar ya. Cuman ini kok agak mendut-mendut ya. Nah, ada bunyi kasar ya. Jadi biasanya gear monitoring itu, tapi untuk gear monitoring yang nyala itu nggak melulu dari air mas ya. Bisa dari, saya pernah mengalami itu, sensor CKP mau mati, itu menyebabkan
apa namanya, gear monitoring nyala. Itu saya pernah mengalami di BMW E46 dengan kode mesin N42. Untuk gear monitoring ketika nyala itu enggak melulu permasalahannya di airmas. Pernah juga di sensor CKP ya. Sensor CKP nya mau mati dia. Nah, setelah kita mengganti sensor CKP nya kembali normal dan aman ya. Kalau nanti ada yang untuk starternya gimana? Kalau starternya nggak ada masalah. Ketika kita mau mencatar awal kayak jreng itu nggak ada delay, nggak ada lama, nggak ada apa. Cuman ketika mesin hidup itu langsung, nah, kontrol gearnya nyala langsung ya biasanya di situ ya. Nah, itu pengaruhnya di sensor CKP ya. Pernah mengalami di BMW E46 dengan kode mesin N42. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak melulu gear monitoring itu dari airmas, bisa jadi yang lainnya teman-teman semuanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan mengganti sensor airmas punya BMW E46 ya. E46 ya. Samakan dulu sama ya, sama plug. Tapi ini ringan, ini agak berat. Masang di sininya.
Monggo Pak Wawan. Nomor biasa. Nyarak dulu Pak Iya. Wawan. Masanya sebentar. Aku jemputan. Yuk kita yuk. Nyala sudah terbos. Banyak olinya. Banyak olinya. Kita bersihkan dulu olinya. Jadi untuk dalamannya yang ada olinya ini, nah ini oli ya, oli ini aman ya dalamnya ya. Berarti nanti kita tinggal membersihkan untuk di soketnya. Soalnya tiba-tiba engine-nya berbet dan apa namanya gambar gear monitoringnya bermasalah ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Ini kita habis ini pasang lagi ya. Ini PCB nya terlalu melengkung, pasang lagi, kita bersihkan dulu yang penting. Alhamdulillah aman untuk yang di dalamnya, nggak ada yang masuk ke dalam ya. Kita tinggal membersihkan aja nanti. Masih dengan kasus yang sama ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini masalahnya masih berbet ya teman-teman. Dan kemarin tuh untuk apa namanya permasalahannya itu banyak sekali ya di scanner ya. Jadi untuk gear monitoringnya juga nyala, tapi ini gear monitoringnya sudah mati. Tapi untuk kondisi mesinnya masih berbet, tidak beraturan ya. Nah ini untuk historinya, mobil pernah mengalami panas ya teman-teman semuanya, pernah mengalami panas dan itu berbet hanya di RPM idle ya, atau pas enggak tanpa beban ya. Intinya running, starter jeng running dia berbet. Tapi kalau di gas enak, gas-gasannya enak. Dan dari apa namanya, dari intake kita sudah beberapa kali mencoba bukan mengganti ya, intinya kita membongkar intake. Siapa tahu ada intake yang kurang rapat atau apa, kita sudah berkali-kali seperti itu ya. Nah untuk berbetnya masih, dan di sini ada exhaust cam dan inlet cam itu juga nyala. Tapi kemarin kita sudah mencoba red top untuk di top timingnya ya teman-teman ya, top timingnya, dan
kita sudah beberapa mengganti atau meminjamkan sensor yang sesuai. Nah, ini dari Camshaft In, ini dari Camshaft X, ini dari motor VVT, tapi masih sama aja. Dan untuk RMS-nya kita sudah mengganti. Untuk gear monitoring, alhamdulillah, bilang dia nggak ada miss lagi di gear monitoring. Cuman kok masih berbet. Nah, kita mau cek di oil separatornya. Takutnya oil separatornya itu mengalami sobek atau apa kan, jadi itu kemana-mana kan. Jadi untuk yang lainnya tuh jadi korban, kayak intake sensor intake in atau sensor intake X itu jadi korban dia, karena itu ketidakmampuan membaca atau ketidakmampuan karena ada miss di beberapa bagian ya. Jadi kadang kita harus benar-benar lebih jeli, lebih teliti untuk nggak asal kita ganti. Kalau memang kita ada penggantinya sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada itu kita nanti repot. Kasihan customernya udah habis banyak tapi untuk penyakitnya nggak sembuh ya teman-teman ya. Pokoknya kita ini mau cek satu persatu lagi dengan teliti. Injektornya juga nanti kita akan cek, kabel-kabel juga nantinya kita akan cek. Mudah-mudahan dengan kita berikhtiar diberikan kemudahan untuk mengatasi problem berbet ya dari engine N42 ya teman-teman. Ikuti terus keseruan kami di ngoprek BMW N42 bareng di Ngaparan Motor. Thank you ya, seperti itu ya. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman semuanya. Kita nanti next kelanjutannya sekalian kita test drive seperti apa ya untuk tenaganya, terus untuk maticnya semut apa enggak. Biasanya kalau gear monitoring enggak nyala, untuk maticnya pasti lebih lembut dan lebih smooth ya teman-teman semuanya ya. Oke, biar diberesin dulu, nanti kita test drive lagi. Thank you. Untuk keluhan berbet dan gear monitoringnya alhamdulillah sudah oke, sudah aman, nggak ada kendala lagi ya. Tinggal kita test drive ya. Kita test drive nanti seperti apa ya. Nah, udah aman, udah terkendali, nggak nyala untuk gear monitoringnya. Coba kita AC dulu. Oke ya, aman ya. Anteng dia atau tidak naik turun untuk RPM-nya. Berarti kesimpulannya di sini penyakitnya tuh ada dua. Satu memang dari sensornya yang sudah bermasalah. Kedua memang dari kabelnya yang korosi ya teman-teman semuanya. Jadi untuk gear monitoring itu permasalahannya di seputaran kabel air mas yang korosi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang punya kasus seperti ini. Semoga cepat teratasi ya. Salam dinas peran motor. Thank you, matur nuwun.